Raka, seorang anak yatim piatu dan tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Untuk membantu kehidupan sehari-hari, Raka sering pergi ke sungai memancing. Hasil pancingannya akan dijual ke pasar dan juga dimasak untuk mereka berdua. Walau hidup sederhana, Raka dikenal sebagai anak yang rajin dan jujur. Setiap kali duduk di tepi sungai, ia sering berbicara dengan air yang mengalir seolah sungai adalah sahabatnya. Ia percaya bahwa sungai menyimpan rahasia dan kehidupan yang lebih besar daripada yang terlihat. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan cahayanya memantul ke permukaan air, Raka merasakan kalnya bergerak kuat. "Wah, sepertinya ikan besar," seru Raka sambil menarik jorannya dengan sekuat tenaga. Benar saja, tak lama kemudian muncullah seekor ikan berwarna emas keperakan, bersisik berkilau seperti permata. Matanya bersinar lembut, seolah bukan sekadar ikan biasa. "Ikan apa ini?" gumam Raka terpesona. Ikan itu tiba-tiba berbicara, "Wahai anak baik hati, aku adalah ikan ajaib dari sungai ini. Namaku Aru. Kau telah menangkapku, namun bila kau melepaskanku, aku akan mengingat kebaikanmu." Raka terkejut, matanya membelalak, tapi ia tidak merasa takut. Hatinya justru terenyuh. "Kalau begitu pergilah, Aru. Aku tak sampai hati memakanmu. Hidupmu lebih berharga di sungai ini." Dengan senyum penuh ketulusan, Raka melepaskan kail dari mulut Aru, lalu mengangkat ikan itu dengan kedua tangannya sebelum meletakkannya kembali ke air. Seketika tubuh Aru berkilau terang dan lenyap ke dalam kedalaman sungai. Hingga suatu hari kabar buruk datang. Sekelompok orang serakah dari desa tetangga ingin menguasai hutan dan sungai. Mereka membawa kapak dan gergaji, menebangi pohon secara sembarangan demi membangun bendungan pribadi. Akibatnya, air yang mengalir ke desa Raka semakin sedikit. "Kalau mereka terus begitu, sungai kita akan mati," keluh para penduduk. Nenek Raka hanya bisa menghela napas panjang, sedangkan Raka menggenggam jorannya dengan erat. Dalam hati ia berkata, "Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk menolong desa." Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Raka pergi ke tepi sungai. Ia menatap permukaan air yang mulai surut dan berbisik lirih, "Aru, kalau kau benar-benar ikan ajaib, kumohon bantulah kami. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Tiba-tiba, riak air berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul cahaya keemasan, dan perlahan muncullah Aru, ikan ajaib yang pernah dilepaskan Raka. "Raka, aku mendengar panggilanmu. Kau telah berbuat baik dengan melepaskanku. Kini saatnya aku menepati janjiku," kata Aru dengan suara bergema. "Desaku sedang kesulitan, Aru. Air hampir habis dan orang-orang serakah akan menghancurkan sungai ini," ucap Raka. Aru menatapnya dengan bijak. "Aku bisa menolong, tapi kau harus ikut serta menjaga sungai ini. Ingatlah, bukan hanya manusia yang hidup di bumi ini." Raka mengangguk mantap. "Aku berjanji." Sekejap kemudian, Aru melompat tinggi dan menabrakkan tubuhnya ke permukaan sungai. Cahaya emas menyebar luas, membuat air sungai memancar deras kembali, mengalir ke setiap celah yang kering. Pohon-pohon yang layu seakan hidup lagi, dan ikan-ikan bermunculan dari dasar sungai. Namun bukan hanya itu, para penebang pohon serakah yang sedang bekerja di hutan tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh. Akar-akar pohon bangkit melilit gergaji mereka, burung-burung beterbangan menakut-nakuti, dan air sungai meluap membanjiri peralatan mereka. Ketakutan, mereka pun kabur tanpa berani kembali lagi. Keesokan harinya, desa Raka kembali makmur. Sungai penuh air, ikan-ikan berlimpah, dan hutan terlindungi. Para tetua desa menganggap kejadian itu sebagai keajaiban. Raka hanya tersenyum kecil sambil menatap sungai. Ia tahu, di balik air yang mengalir, sahabatnya Aru masih menjaga mereka. Sejak hari itu, Raka tak lagi memancing untuk kesenangan semata. Ia juga merawat sungai, membersihkan sampah, dan mengajarkan anak-anak desa untuk mencintai alam. Ia juga sering berbicara diam-diam ke sungai, berharap Aru mendengarnya. Kadang, ketika bulan purnama muncul, ia melihat sekilas kilauan emas menari di bawah air, pertanda bahwa Aru mengawasinya dengan setia. Hai teman, terima kasih
bersama.